Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Pagi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di kelas 6, di tema 1, subtema 1, pada pembelajaran 1, kita akan belajar tentang bab ini. Langsung ke materi ya. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau yang menyerupai induknya. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui proses perkawinan atau proses penyerbukan. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, jelas bedanya ya. Jadi, kalau generatif itu melalui proses perkawinan, sedangkan vegetatif itu tanpa melalui proses perkawinan ataupun penyerbukan. Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Masih ingat ya tentang perkembangbiakan generatif? Ya benar, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui proses perkawinan ataupun penyerbukan. Pada perkembangbiakan generatif itu dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Jadi, tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan secara generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Pada bunga inilah terjadi proses penyerbukan. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Ya benar, penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif, kita akan belajar tentang bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian dari bunga seperti yang kalian lihat pada gambar. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga adalah menghubungkan bunga dengan batang. Sehingga dengan adanya tangkai bunga ini, bunga dapat berdiri atau dengan kata lain, tangkai bunga ini berfungsi sebagai penopang berdirinya bunga. Nah, selain ada tangkai bunga, ada juga dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Berikutnya ada bakal biji. Seperti yang kalian lihat di sini, ada bakal biji atau disebut dengan bakal buah. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Bagian bunga yang lain adalah kelopak bunga. Apa fungsi dari kelopak bunga? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama pengganggu, baik itu ulat ataupun serangga yang lain. Sedangkan bagian bunga yang berwarna dinamakan mahkota bunga. Apa fungsi dari mahkota bunga? Fungsi dari mahkota bunga adalah mempercantik tampilan bunga. Untuk apa sih bunga-bunga itu berwarna-warni? Agar serangga-serangga tertarik untuk datang dan membantu penyerbukan. Bagian bunga yang lain adalah benang sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga dinamakan benang sari. Bagian yang atas dinamakan kepala sari, sedangkan bagian bawahnya dinamakan tangkai sari. Sedangkan bagian bunga yang lain dinamakan putik. Apa yang dinamakan putik? Putik adalah alat perkembangbiakan betina. Jadi perkembangbiakan betina dinamakan putik. Pada bagian atas putik dinamakan kepala putik,
Sedangkan pada bagian bawah putik dinamakan tangkai putik. Apa fungsi dari putik? Putik mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi, benang sari akan jatuh ke kepala putik. Setelah jatuh, maka akan terbentuk menjadi bakal buah atau bakal biji. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya adalah membelah diri. Contoh membelah diri adalah pada ganggang hijau. Contoh berikutnya adalah tunas. Contoh tunas adalah pisang dan bambu. Berikutnya adalah umbi lapis. Contohnya bawang merah dan bunga tulip. Contohnya berikut adalah umbi akar. Contohnya terjadi pada wortel dan pada singkong. Berikutnya umbi akar. Contohnya pada kentang dan pada talas. Berikutnya adalah geragi. Contoh yang mengalami perkembangbiakan secara geragi adalah arbei dan rumput teki. Yang mengalami akar tinggal, contohnya jahe dan juga tanaman kunyit. Sekarang akan kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya cangkok, pada mangga dan pada jambu. Yang dapat di stek batang adalah contoh mawar dan singkong. Sedangkan yang dapat di stek daun adalah cocor bebek. Merunduk contohnya apel dan alamanda. Nah, demikian yang bisa Ibu berikan pada video kali ini. Ibu harap meskipun kita belajar jarak jauh atau secara online, Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk belajar. Setelah kalian catat, kalian pelajari kembali apa yang telah kalian simak pada video ini. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Demikian yang bisa Ibu berikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.